kepentingan dunia. Ketika kepentingan dunia hilang, maka hak itu akan diabaikan. Maka tidak ada yang dapat membahagiakan orang tua kecuali anak yang soleh yang akan menjadi penyejuk mata mereka. Didoakan terus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun itu artinya penyejuk mata. Dan tidak ada yang dapat menyejukkan mata orang tua kecuali ketaatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak yang sukses bisa menuruti kemauan orang tua, nanti kalau lulus pekerjaanmu ini, kalau nanti sekolah nilaimu harus segini, mungkin kepuasan. Orang tua bisa puas. Akan tetapi apakah betul bisa menjadi kebahagiaan? Bisa jadi bahagia sementara. Akan tetapi ketika tidak memiliki kesolehan, maka dia akan mengetahui cepat atau lambat betapa kekecewaan itu muncul. Ya, kaya bisa membondoni, kata orang Jawa. Ya, dibuatkan rumah, butuh apa dikirimi tiap bulan, akan tetapi barangkali ada sesuatu yang bisa menyakiti orang tua. Ya. Dan ini tidak didapatkan pada anak yang soleh. Ya, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, la wallah, la syai'un aqarra li'ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Tidak ada demi Allah yang lebih membahagiakan mata seorang mukmin daripada seorang anak atau cucu atau saudara, bahkan kawan yang taat kepada Allah. Kata Ikrimah, pembantu atau mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ahli tafsir. Beliau mengatakan, ma aradu bidzalika sabahatan wala jamala. Mereka tidak ingin anak keturunan mereka atau pasangan mereka adalah orang-orang yang tampil indah, menarik, menawan, ganteng atau cantik. Wa innama aradu an yakunu muti'in. Mereka ingin orang-orang di sekitar itu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang tahu hak-haknya. Ya. Dan betul-betul hanya orang yang soleh yang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak orang di sekitarnya, terutama keluarga. Antum kalau perhatikan betapa banyak permasalahan di tengah masyarakat Islam, bahkan terlihat sepele, tidak dipikirkan sama sekali. Di antaranya adalah qati'atur rahim. Qati'atur rahim atau memutus hubungan silaturahmi. Ya, memutus silaturahmi. Kita sering mendengar ada fadilah orang menyambung silaturahim. Ya, kalau menyambung silaturahim dengan artian kita mengunjungi orang yang mengunjungi kita, itu namanya bukan silaturahim. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Itu bukan silaturahim. Itu sudah menjadi kewajiban karena kita sudah dikunjungi, kita pun harus mengunjungi. Itu artinya bukan kewajiban, akan tapi sesuatu yang ditekankan dari sisi istihbab, disukai sekali. Akan tapi silaturahim adalah orang yang sudah lama memutus tetap disambung. Dan itu berat kalau bukan karena ketaatan kepada Allah. Ya. Dan seorang keluarga bisa pisah dengan keluarganya karena hubungan persaingan dunia. Padahal ketika masa kecil sama-sama menanggung beratnya ekonomi keluarga, ya, merasa menderita sehingga ada cita-cita harus menjadi orang sukses. Ya. Sayangnya kesuksesan itu hanya di dunia karena yang dia rasakan penderitaan itu kekurangan ekonomi. Ketika sudah sukses, ternyata justru kesuksesan itu menjadi penghalang di antara mereka. Dan itu banyak sekali. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dulu rumah-rumah itu tidak seluas dan setinggi ini. Rumah dulu orang kampung itu seadanya. Ya. Sehingga ketika mereka saling membutuhkan, mereka bisa saling membantu. Tidak ada sesuatu yang mereka tahan. Tidak ada penyebab bakhil karena mereka sama-sama satu level. Ya, bahkan dalam surat Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un itu tafsirannya adalah sesuatu yang tidak dihalangi. Orang butuh apa, pakai sudah, nggak mungkin dihalangi. Seperti diantaranya bumbu-bumbu dapur, kemudian timba, air dan sebagainya. Ini sesuatu yang kalau diminta kasih. Kalau seandainya memang kita tidak butuh sekali. Ya. Zaman sekarang ketika rumah semakin besar, orang semakin tersekat-sekat, sampai akhirnya tetangganya meninggal tidak kenal, tidak tahu. Ya.
Dan itu realita. Ketika ada orang tinggal di apartemen megah, ya, masuk luar biasa seperti istana, apalagi yang rumahnya seperti istana. Ya. Mungkin Anda pernah ceritakan pada antum, rumah orang itu dilewati pakai mobil, nggak habis-habis itu rumahnya, luas sekali. Ya, orang kan mikirnya secara realistis, wah ini membersihkannya bagaimana? Ya, kalau ditinggal sendiri, apalagi kalau orang tidak punya anak, cuma 2 pasangan rumahnya kayak begini, ini diapakan gitu? Itu rumah semua, rumah semua segitu itu. Masa temboknya nggak habis-habis. Ya, kayak gitu itu bukan hanya bagaimana membersihkannya, bagaimana menjaga hubungan dengan tetangganya gitu. Orang kalau tinggal di rumah yang sak cuplik tapi halamannya lebar saja, kalau seandainya sakit mau manggil-manggil kan susah. Ya, tapi bukan itu yang penting. Yang penting bagaimana orangnya. Ya, maka seandainya seseorang terhalangi dari hak tetangga atau orang sekitar bahkan keluarga karena memang tidak ada agama, itu lebih berbahaya. Pembahasan kita kali ini tentang dosa besar yang ke-8. Dosa besar yang ditimbulkan dari durhaka kepada orang tua. Ya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Dalam ayat yang banyak, masyhur. Ya. Masyhur sekali ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang yang soleh, anak-anak yang soleh, dan mendapat karunia anak yang soleh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan agar kalian berbuat baik kepada orang tua. Ditafsiri dalam kitab ini, ay birran bihima wa syafaqatan wa atfan alaihima, agar berbuat baik kepada kedua orang tua, memberikan kasih sayang, lemah lembut kepadanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Ketika salah satu di antara keduanya sudah sampai kepada umur yang lanjut atau kedua-duanya, maka jangan kalian katakan uff, dan jangan kalian hardik atau membentak. Kata Az-Zahabi rahimahullah, ay la taqul lahumā bitabarrumin idza kabura aw asanna, atau jangan kalian katakan sesuatu apapun dengan ungkapan kekesalan, ya, ketika mereka sudah memiliki umur. Wa yanbaghi an tatawalla min khidmatihima ma tawallaya min khidmatika ala anna al-fadla lil mutaqaddim wa kaifa yaqa'u at-tasawi. Dan engkau hendaklah membantu atau memberikan semua yang dibutuhkan keduanya dengan meyakini bahwa tetap mereka akan tidak bisa dibalas kebaikannya. Bagaimana akan terlaksana seorang bisa membalas kedua orang tuanya? Wa qad kana yahmilani adzaka rajina hayataka wa anta in hamalta adzahuma rajauta mautahuma. Bagaimana akan bisa seorang anak membalas kebaikan kedua orang tua sementara orang tua membesarkan kita agar kita bahagia hidupnya, sementara kebanyakan orang merawat orang tua agar cepat meninggal. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang baik, perkataan yang bijaksana. Allah dalam kitab ini Az-Zahabi mengatakan ay layyinan latifa, dengan perkataan yang lembut. Waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīra.
Artinya tundukkan badanmu, artinya adalah tawadhu' lahum. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya adalah hendaklah engkau bertawadhu' di depan kedua orang tua dan doakan keduanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, doa ini diungkapkan ketika kedua orang tua sudah lanjut usia atau ketika sudah meninggal. Dan bukan berarti ketika kita masih kecil tidak mendoakan, akan tetapi lebih ditekankan kembali ketika seseorang betul-betul bisa merasakan bahwa orang tua yang betul-betul membesarkan kita. Taib, barangkali ada orang bertanya, pembahasan antum ini berkaitan dengan orang yang betul-betul dibesarkan orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya. Anaknya tidak dipelihara, dibuang, bahkan barangkali tidak dijaga nasabnya karena ulah orang tua. Orang tua la qadarallah berhubungan di luar nikah, kemudian anaknya dibuang. Ini banyak sekali kejadian. Apakah yang seperti ini tetap diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua? Nah, ini pernah ditanyakan kepada sebagian ulama. Nah, para ulama mengatakan ketika ada hubungan di luar nikah sampai ada anak yang dilahirkan, maka para ulama menyatakan bahwa anak ini tidak dinasbahkan kepada laki-laki yang menyebabkan dia muncul. Tidak ada hubungan kekerabatan saling mewarisi nasab juga. Nah, kecuali ada hubungan mahramiyah, dalam artian tidak boleh menikah dengan anak perempuan yang pernah dihasilkan dari air mani si laki-laki yang membuat dia menjadi ada. Tidak boleh. Orang berzina ternyata perempuannya hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki yang menyebabkan dia lahir. Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak nasab dan tidak bisa saling mewarisi. Tidak bisa mewarisi. Akan tetapi untuk menikah tidak boleh, kata para ulama. Tidak boleh. Karena bagaimanapun juga perempuan ini dihasilkan dari sperma nih, si laki-laki ini. Tapi apakah dia bapaknya? Secara syar'i tidak. Kemudian secara nasab tidak. Kemudian secara ahli waris mewaris tidak juga. Bukan ahli warisnya. Kalau mati bapaknya tidak mewarisi itu, kemudian kalau ini meninggal maka bapaknya tidak boleh mewarisi, ketika menikah tidak boleh menjadi wali. Ya, ini dalam syariat seperti itu. Ada sebagian ulama dinukil dari Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin kalau tidak salah, sebagian ulama salaf mengatakan boleh seorang pezina mengaku ini adalah anak saya dengan dua catatan. Akan tapi ini bukan pendapat mayoritas ulama. Seorang pezina menghadapi anak yang dihasilkan dari perzinaan dia apabila entah itu laki atau perempuan, ketika dia mengatakan ini anak saya, itu dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, dia sendiri mengakui ini anak saya. Yang kedua, perempuan yang melahirkan si ini dan berzina dengan dia itu dulu bukan istri seseorang. Kalau merupakan istri seseorang, maka dia menjadi firash atau menjadi tempat tidurnya suaminya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Ya. Anak itu akan dinisbatkan kepada orang tua, kepada pemilik si perempuan. Pemiliknya siapa? Suaminya siapa? Maka itu dinisbatkan ke dia. Tidak dinisbatkan kepada si pezina yang berzina dengan perempuan itu. Dan untuk pezina hukumannya adalah dilempar batu. Ya. Maka dalam hal ini dengan dua syarat boleh menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, seorang pezina mengaku ini anak saya karena saya hasilkan. Selama yang pertama dia mengakui, kemudian yang kedua dia si perempuan atau ibu anak yang dilahirkan ini bukan menjadi istri siapa-siapa. Kalau menjadi istri siapa tidak boleh. Demikian pula apabila orang yang melakukan perzinahan tidak mengakui. Baik, sekarang bagaimana hukum berbaktinya? Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada kewajiban untuk berbakti kepada pemilik sperma atau bapak biologis, kata orang. Ya, tidak ada kewajiban sama sekali.
Akan tetapi untuk ibunya iya. Untuk ibunya iya. Karena bagaimanapun juga dia yang melahirkan. Dan dia mengandung, dan dia yang akhirnya menjadi penyebab si anak ini ada betul-betul. Nah, maka kewajiban untuk berbakti tetap ada. Kemudian kalau seandainya memiliki kelebihan harta dan dia ingin memberikan, itu pun seperti memberi kepada ibunya sendiri. Ya. Kita bayangkan kalau seandainya itu dinasihatkan kepada orang yang melahirkan kemudian tidak bertanggung jawab kepada dia. Bagaimana dengan orang yang betul-betul kepada orang tuanya? Ya. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan tentang masalah wa waladuz zina yarithu ummahu wa tarithuhu ummuhu walaha alaihi haqqul umumiyyati minal birri wan nafaqati wat tahrim. Dan anak zina ini kalau seandainya memang benar dikatakan bahwa itu adalah anak zina, akan tapi ini adalah istilah yang agar dimudahkan saja untuk dipahami. Anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah, maka dia tetap bisa mewarisi ibunya kalau ibunya meninggal duluan, dan ibunya bisa mewarisi dia kalau seandainya dia meninggal duluan. Dan ibunya memiliki hak yang bisa ditunaikan dari anaknya, dari pemberian nafkah, diberikan sikap berbakti, termasuk mahramiyah atau mahram. Mahram artinya dalam hubungan apa-apa, ini adalah ibunya. Bahkan pernyataan ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama gara-gara ada seorang ibu yang tidak mau tahu tentang anaknya, lahir kemudian dibuang, dikasih kepada orang yang mau merawat. Apakah saya wajib untuk merawat ibu saya atau memberikan bakti saya kepada ibu saya? Ketika saya sudah sukses sampai 17 tahun, kemudian saya sudah mulai bisa menentukan arah hidup saya, kemudian tiba-tiba ada seorang perempuan mengatakan, saya ibumu dan dulu saya melahirkan kamu. Apakah saya tetap wajib untuk berbakti kepada orang seperti ini? Maka jawaban ulama iya. Dinukil pernyataan Ibnu Hazm rahimahullah seperti ini. Nah, bahkan kalau seandainya tidak khawatir terjadi fitnah. Fitnah artinya membuat orang ini terganggu ibadahnya, maka dia dianjurkan untuk berbakti penuh kepada ibu yang pernah melahirkan. Akan tapi jika dikhawatirkan akan mengganggu agama sang anak, kehormatannya, ibadahnya, pekerjaan dan keseharian terganggu, maka dia cukup untuk memberikan nafkah saja. Nafkah, menanyakan keadaan, mengunjungi diperlukan, akan tapi tidak harus dia tinggal satu rumah, kemudian seperti layaknya anak dan ibu. Kalau saja dia khawatir agamanya akan terganggu. Akan tapi jika tidak, maka dia berhubungan seperti layaknya orang tua. Dan anak tidak akan sama sekali menanggung dosa orang tua. Dia bagaikan orang-orang yang terlahir seperti biasa. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berbeda. Tidak ada bedanya. Beribadah tetap dianjurkan, tetap dilarang dari kemaksiatan, dan dia tetap akan bisa mendapatkan semua yang didapatkan anak kaum muslimin. Nah, dan pembahasan kita tidak itu. Pembahasan kita adalah terkait dengan berbakti kepada orang tua secara umum seperti kebanyakan kaum muslimin. Ya. Dan larangan itu selalu disinkronkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hak Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalathu ayat nazalat maqrunatan bi thalath, la tuqbal minha wahidatun illa biqarinatiha." Ada 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan ayat itu berhubungan dengan 3 ayat lainnya, yang seandainya satu ayat hanya dilakukan tanpa melakukan satunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, firman Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir Rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak akan diterima. Dan memang bagaimana seorang akan taat kepada Rasul kalau tidak taat kepada Allah? Dan taat kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan orang yang taat kepada Rasul bakal taat kepada Allah. Itu adalah 2 hal yang saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ayat kedua adalah firman Allah, aqimus salata wa atuz zakah. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang sholat tapi tidak zakat, maka dia tidak akan diterima. Ya. Karena memang
berhubungan. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah, anishkurli wali walidaik. Agar engkau bersyukur kepadaku, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallah wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya tidak akan diterima. Nah, ini merupakan ayat-ayat yang menunjukkan tentang besarnya hak orang tua kepada anaknya yang harus ditunaikan. Dan ini menjadi dosa besar ketika seorang anak tidak berbakti kepada orang tua. Dan kalau kita mengatakan tentang realita kaum muslimin, fahadits wala haraj, kata orang Arab. Oh, mengapa saja sudah. Subhanallah ya, sampai ada anak membantai orang tua. Itu bagaimana? Dan penyebabnya macam-macam. Bahkan di antara mereka ada yang ihtisaban, mencari pahala dari Allah. Membantai orang tua, membunuh, tujuannya adalah mencari pahala dari Allah, karena dia kafirkan orang tua. Ketika orang tua menikahkan dengan salah satu pejabat pemerintah, maka orang tuanya dianggap kafir, karena menurut dia orang yang bersekongkol dengan pemerintah kafir, sembelih orang tuanya. Nah, ini orang yang sudah terjangkit penyakit bid'ah yang luar biasa, bid'ah itu takfir ya. Bid'ah mengkafirkan selain jamaah dia. Termasuk diantaranya orang zaman tengah-tengah kita sudah banyak sekali orang tuanya diapakan sama anaknya, banyak sekali. Dan terkadang seperti itu penyebabnya adalah karena tidak ada arahan dari sejak kecil mereka. Kalau seandainya anak dari awal sudah diarahkan, kamu nak seperti ini. Coba kita bayangkan, orang tua pengen kamu kalau sekolahmu tidak benar nanti susah cari kerja. Coba bayangkan, orientasi dari kecil ditanamkan untuk cari kerja. Ya, seperti itu. Nanti kalau nggak pintar, kamu nanti nggak berhasil sekolahnya. Coba kalau kita tanamkan dari kecil, kamu kalau nggak benar nanti Allah nggak ridho sama kamu. Nanti kamu nggak bahagia di dunia, di akhirat nggak bahagia. Itu perlu memang seperti itu dari kecil. Ditanamkan takut kepada Allah. Ya. Sebagian orang tua hanya menakut-nakuti dengan sesuatu yang asya wahmiyah, sesuatu yang tidak jelas. Ya, awas nanti ada hantu, awas nanti kamu gini, awas nanti kamu kayak gini. Begitu juga iming-imingnya juga dunia saja. Ya, seandainya mereka dari awal ditanamkan, ya, biar Allah ridho, biar kamu masuk surga, nanti kita bisa sama-sama senang di surga. Ya, seperti ini merupakan pendidikan. Ya, tidak harus kaya, tidak harus sekolah tinggi-tinggi kan? Untuk cari kerja itu tidak harus tinggi-tinggi. Untuk akhirat juga seperti itu, tidak harus tinggi-tinggi. Buat apa anak menjadi orang yang sukses di depan mata manusia, kemudian tidak taat kepada Allah, kemudian tidak taat kepada orang tua. Nah, maka ikhwas sekalian, ini ayat yang paling terkenal dalam masalah berbakti kepada orang tua. Kemudian Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menyebutkan ada 17 hadis atau 18 hadis. Sebagiannya ada 2 yang hasan, ada 2 yang maudhu'. Yang maudhu' Anda ceritakan duluan, kisah tentang seorang sahabat yang bernama Alqamah. Anda pernah dengar barangkali, Anda diceritakan waktu anak masih kecil itu. Ada anak yang namanya Alqamah, rajin sholat, rajin puasa, ahli ibadah. Kemudian dia ketika akan meninggal tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk mengecek. Ternyata benar, tidak bisa mengucapkan syahadat. Akhirnya dia punya ibu apa tidak? Oh punya. Panggil ibunya. Kalau seandainya ibunya tidak mampu untuk datang, saya akan datang, kata Rasulullah SAW. Ternyata ibunya mengatakan, sudah saya akan datang. Mana mungkin saya menyuruh Rasulullah SAW datang ke sini. Akhirnya dia ambil semacam tongkat segala macam sampai dibawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana anakmu itu Alqamah? Dikatakan bahwa anak saya ahli ibadah, tapi dia lebih mengedepankan istri daripada saya, dan saya tidak ridho. Baik, kalau begitu antum harus ridho. Dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak, saya sudah sakit hati. Baik, bagaimana? Sekarang kata Rasulullah SAW, bakar dia. Bakar. Kata ibunya, kenapa ya Rasulullah dibakar? Biar dia merasakan siksa dunia saja, karena siksa akhirat susah. Biar dia merasakan siksa dunia, dosa-dosanya dibakar dengan siksa dunia, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak ya Rasulullah, saya enggak tega. Saya enggak tega. Sudah, saya ridho. Begitu ridho, kata Rasulullah SAW, coba utus
sudah bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, bisa, kemudian meninggal. Ya. Cerita ini pernah saya dengar ketika anak masih kecil, ternyata maudhu, palsu. Jadi antum sudah semangat-semangat ini ternyata palsu. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, juga dalam kitab Al-Uqaili rahimahullah. Al-Uqaili punya kitab dalam pembahasan dan mengumpulkan hadis-hadis palsu itu. Nah, dalam kitab Ad-Du'afa, kitab yang kaitannya dengan rawi-rawi yang lemah. Nah, Anda ceritakan seperti ini biar antum tahu ternyata memang orang-orang kampung suka dengan hadis-hadis yang aneh. Padahal di kalangan penuntut ilmu, kalau ada orang membahas tentang tauhid, sholat, puasa Ramadan, haji, hadis-hadisnya masyhur. Nah, mungkin orang-orang itu nggak menarik kalau ceritanya seperti ini. Cari hadis-hadis yang aneh. Ya, ternyata kisah-kisah itu palsu. Tewas burung orang dengan istilahnya kalau orang sudah nangis itu nangisnya rugi, ya, sia-sia nangisnya. Ya. Nah, kemudian ada hadis yang dhaif, tapi hadis yang sahih banyak. Di antaranya adalah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk berangkat jihad. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah dua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Kata Rasulullah SAW, "Idhab fafihima fajahid." Kalau begitu kamu pulang. Berjihadlah dengan berkhidmah kepada dua orang tuamu. Dan para ulama mengatakan bahwa jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada orang yang sudah ditugaskan untuk berangkat, maka yang lain tidak wajib. Dan jihad bisa menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Di antaranya yang disebutkan para ulama adalah ketika musuh sudah masuk ke negeri kita, maka itu sudah menjadi fardu ain. Atau ketika sudah kita diperintahkan oleh pemerintah yang sah, ayo kamu berangkat. Pemerintah muslim yang sah mengatakan, ayo kamu berangkat jihad, maka itu sudah menjadi fardu ain. Dan tidak gugur kecuali jika memang ada alasan. Seperti yang pernah Anda sampaikan tentang orang yang harus menemani istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Kalau seandainya seseorang sudah diwajibkan untuk berangkat jihad, dia wajib untuk melaksanakan jihad dan jihad menjadi fardu ain. Akan tetapi fardu ain itu bisa gugur ketika ada uzur. Nah, dan di kisah ini Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membantu orang tuanya. Datang jauh-jauh untuk melaksanakan jihad bersama Rasulullah SAW. Ditanya, dua orang tuanya masih ada? Masih. Jihad untuk membantu kedua orang tua. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-isyraku billah." Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kemudian wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sehingga terlihat bahwa uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW sebutkan langsung setelah dosa kesyirikan. Dan ini seperti yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan perintah tauhid dan larangan untuk durhaka atau dari durhaka kepada orang tua setelah larangan dari kesyirikan. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua yang harus ditunaikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma satu saat melihat ada orang tawaf menggendong ibunya. Maka dia bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, apakah menurut antum aku ini sudah menunaikan hak orang tua? Apakah aku sudah menunaikan jasa dari ibuku ini?" Nah, kata Abdullah bin Umar, "Tidak sama sekali. Apa yang kamu kerjakan itu tidak menyamai satu dari rasa kontraksi yang pernah dirasakan ibumu. Satu saja, tidak pernah bisa menyamai. Bagaimana dengan yang lain-lainnya?" Nah, dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang ibu mengandung anak wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, wa fisaluhu fi amain, kemudian ketika disampai pun menunggu 2 tahun.
Kemudian Allah mengatakan anishkurli wali walidaik, agar kamu bersyukur kepadaku dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan susah sekali. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur juga ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang ahaqqun nasi bi husni sahabati, orang yang paling berhak untuk aku berikan baktiku? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Thumma man? Qala thumma abuk, thumma al-aqrab fal-aqrab. Kata Rasulullah, kemudian ayahmu, baru setelah itu orang yang paling dekat, orang yang paling dekat. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, fahadda ala birril thalatha marrat wa ala birril abi marratan wahidah. Ibu 3 kali, ayah 1 kali. Wa ma dzaka illa li anna anaaha akthar. Karena kesulitan seorang ibu ketika mengandung anak lebih capek daripada seorang ayah. Wa syafaqataha a'zam. Dan kasih sayang ibu lebih besar. Ketika seorang ibu bisa mengarahkan anaknya untuk talabul ilm, hebat, kuat. Ya. Biasanya ketika seorang anak akan belajar, ibunya yang kasihan. Seperti kisah Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika akan keluar di saat musim dingin, sebelum subuh, maka ibunya bilang, nanti dulu. Nanti sampai azan baru keluar, atau nanti sampai masuk waktu pagi. Ini kisah yang diriwayatkan dalam perjalanan Imam Ahmad belajar. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh seorang ulama mazhab Maliki yang bernama Abu Muhammad Ibn Tabban. Beliau cerita bahwa dalam perjalanan beliau pertama kali belajar sampai membaca tengah malam menggunakan lampu minyak. Ibunya kasihan, dilarang terus ketika dia ingin membaca tengah malam. Tidur dulu, sudah malam, tidur dulu. Sampai akhirnya dia kasihan kepada ibunya, lampu ditutupi dengan wadah yang besar. Kemudian dia pura-pura tidur. Ketika ibunya sudah tidur, dia bangun lagi, dia buka bejananya, kemudian dia belajar lagi. Itu di awal-awal beliau belajar. Nah, dan banyak juga orang tua dari kalangan ibu-ibu, ketika mereka sayang kepada anaknya, udah nak, nanti aja, sholatnya nanti aja. Azan, masih dingin. Udah diselimutin anaknya. Sudah azan, diselimutin anaknya. Ini keliru. Ya. Jadi syafaqah atau kasih sayang seharusnya adalah bagaimana dia mengarahkan anaknya untuk sholat. Kalau sekarang dididik seperti itu, nanti kedepannya dia akan nurut. Ya. Kecil dia sudah diarahkan, besar dia gampang. Ya. Karena seorang anak itu tidak seperti yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW tentang harusnya kesabaran seorang suami kepada istrinya. Seorang suami harus sabar kepada istrinya. Rasulullah mengatakan, fastausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian betul-betul hati-hati, betul-betul perhatian kepada perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhila', karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'i fi dhila'i 'alaha, dan di antara tulang rusuk itu yang paling bingkok itu bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimaha kasartaha, kalau kamu paksa untuk diluruskan, pecah dia. Wa in taraktaha lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok gitu. Fastausu bin nisa'i khairan, maka kamu harus perhatian kepada perempuan dengan kebaikan-kebaikan. Wa kasruha talaquha, dan memecahkan itu artinya dicerai. Jadi ketika suami tidak sabar dengan kekurangan, maka dia akan bisa menceraikan istrinya. Nah, tapi tidak dengan anak. Wah, anak terlanjur besar, dia kalau disuruh begini dia bantah dong. Waktu masih kecil, waktu masih kecil diarahkan. Anak kecil bisa dijewer, kalau orang besar dijewer nanti jewer-jeweran. Ya. Jadi dari kecil diarahkan, dibangunkan. Anak kecil itu kalau dibiasakan tidur, dia bisa tidur. Jangankan kecil, yang besar saja begitu. Orang Arab mengatakan al-ainu idza awwadtaha an-nawma i'tadat wa idza awwadtaha as-sahar i'tadat. Ya, orang Arab mengatakan dua mata itu kalau dibiasakan untuk begadang, dia begadang biasa. Kalau dibiasakan tidur, tidur dia. Itu mata orang dewasa pun seperti itu. Anak kecil lebih-lebih. Dibiasakan tidur awal dia. Dibiasakan bangun dia. Ya. Dan bisa seperti itu. Anak kecil bangun sholat subuh, bisa. Tergantung siapa membiasakan. Dan butuh kesabaran, siram pret, kayak gitu. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini kalau seandainya ada ibu yang lebih kuat, berani seperti itu kepada anaknya, sukses insya Allah. Nah, karena apa? Karena biasanya syafaqah atau kasih sayang seorang ibu lebih besar dari orang tua bapaknya.
atau bapaknya maksudnya. Ma'ama tuqasihi min hamlin wa talqin wa wiladatin wa radha'atin wa sahri lailin. Sudah syafaqah yang sangat besar, masih saja seorang ibu itu memang menanggung semua sakitnya. Ketika kontraksi, ketika hamil, ketika harus bangun malam. Ya. Bangun malamnya itu biasanya kalau bapak-bapak sampai ikut gendong itu cuma piket aja itu. Ya kan? Gantian. Wah, aku terus. Bapaknya ikut-ikutan kayak gitu. Ya, tapi nggak bisa ngalahkan ibu. Ibu itu sudah seolah-olah yang tanggung jawab. Bahkan ketika ibu menyusui, ya itu kadang-kadang mau disampai ibunya yang nggak tega. Oh, kayak masih ketika disampai kehilangan. Biasanya gendong anak gitu tuh, tahu-tahu disampai. Yes, golek sing digendong mana? Mana gitu. Ya, maksudnya ibu itu nggak bisa digantikan. Ya. Maka dalam perintah hadis itu disuruh untuk taat kepada ibu 3 kali, baru kepada ayahnya. Sekalipun demikian harus digarisbawahi bahwa ketaatan itu dalam hal bukan pelanggaran kepada syariat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila 2 orang tua memerintahkan kamu untuk syirik kepadaku, jangan kalian taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap pergaulilah kedua orang tua dengan ma'ruf, dengan baik. Itu kalau orang tua menyuruh kesyirikan, orang tua nyuruh salat lu enggak mau. Orang tua nyuruh kita agar lempeng tidak mau. Bagaimana gitu? Maka dari awal memang orang tua harus mengarahkan anaknya. Ya. Ini ikhwas sekalian, hadis yang menunjukkan tentang perintah pula untuk taat kepada orang tua. Taib. Ada hadis juga yang menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah hadis itu sahih? Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi maknanya sahih. Karena ada hadis dengan redaksi lain. Hanya kok ini yang menyebar begitu. Nah, ini berarti kebiasaan kita memang tidak kenal dengan hadis yang sahih, akhirnya hadis yang dhaif biasa kita makan. Gitu. Nah, yang seperti ini bukan hadis. Termasuk diantaranya adalah an-nadhafatu minal iman. Itu hadis itu lemah, ya. Jadi yang biasa adalah at-tahuru syatrul iman. Ya. Kesucian merupakan bagian dari iman, seperti itu. Dan para ulama mengatakan aib bisa menghancurkan kehormatan seorang mukmin, bahkan seorang penuntut ilmu, ketika tidak perhatian terhadap penampilannya, baunya, kemudian tidak mandi dengan waktu yang lama. Nah, ini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah merupakan satu yang bisa menghancurkan muru'ah seseorang, menghancurkan kehormatan dan wibawa seseorang. Belajar agama kok seperti itu, zuhud, bukan zuhud itu. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang mutasawwifah untuk menunjukkan tingkatan keimanan yang sudah bagus katanya. Dari mana? Ya. At-tahuru syatrul iman, dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Taib, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Disebutkan dalam hadis yang lain dengan lafaz bahwa ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uridu jihad fi sabilillah, aku ingin jihad di jalan Allah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup? Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala alzam rijlaha fathammal jannah. Kamu ikuti atau sertai kaki ibumu, karena di sana ada surga. Maksudnya bukan megangi kaki ibunya, akan tetapi maksudnya disuruh untuk taat dan berbakti kepada orang tua. Ini maksudnya. Dan redaksinya berdekatan dengan yang tadi. Berarti makna hadis yang tadi sahih. Akan tetapi redaksinya tidak seperti itu. Nah, berarti kalau seandainya kita ingin memahami, boleh. Tapi kalau mengatakan dengan lafaz yang tadi, maka itu hadis, bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Dan hadis yang kita sebutkan barusan ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian ada pula hadis yang lain dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Seorang ayah
merupakan bagian tengah dari pintu surga. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau kamu ingin menentukan kesuksesan, silahkan kamu memuliakan pintu itu atau menyia-nyiakan. Kalau pengen surga, hormati orang tua, hormati seorang ayah. Ini ayah, ya. Seorang bapak adalah bagian tengah dari pintu surga. Kalau kamu ingin, sia-siakan saja. Kalau kamu ingin sukses, maka hormati. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Ada 3 doa yang mustajab. Doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan pengkabulan doa itu. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi, dianiaya. Dan ini ada hadis riwayat yang lain yang menguatkan. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang terzalimi karena tidak ada penghalang antara Allah dan doa orang itu. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang safar. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang tua untuk anaknya. Ini dikatakan di redaksi ini ala waladihi. Doa kalau dengan kata-kata ala itu biasanya diartikan dengan doa kejelekan. Maka kalau antum belajar bahasa Arab, ada da'a ala, da'a li. Da'a lahu artinya dia mendoakan kebaikan untuk itu. Tapi kalau da'a ala maksudnya adalah mendoakan keburukan. Maka para ulama mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Ini para ulama salaf mengatakan, apabila engkau melihat ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, ketahui dia adalah sahibu sunnah, pengikut sunnah Nabi SAW. Apabila engkau melihat ada seorang yang yad'u 'ala as-sultan, mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Dan yang dikatakan dalam pembahasan pemerintah itulah pemerintah muslim yang memiliki kezaliman. Tidak mungkin pemerintah yang adil, yang baik, ngasih sembako terus tiap hari, didoakan jelek, kan nggak mungkin. Nah, pembahasannya adalah ketika ada jurus sultan, ada kezaliman para pemerintah dan penguasa. Dan dalam sejarah syariat, dalam sejarah Islam, memang tidak ada khalifah yang paling ideal setelah khalifah yang 4, kecuali satu lagi, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu, rata-rata kepemimpinan dalam Islam memang diwarnai dengan perpolitikan dan kepentingan dunia. Ya, maka sifat dan sikap para ulama jelas sekali dalam memberikan nasihat, di antaranya seperti ini. Ini kaitannya dengan doa. Nah, taib sekarang kaitannya dengan doa 3 hal yang akan dikabulkan Allah. Di antaranya adalah doa seorang ayah kepada anaknya, tapi dengan redaksi ala. Ya. Nah, ini apakah berarti doa yang buruk untuk anaknya? Sebagian orang mengatakan iya. Doa yang buruk untuk anak dari seorang ayah ini bisa dikabulkan Allah dengan gampang. Maka hati-hati. Jangan gampang nyumpahi. Ente ya, kayak gitu. Mudah-mudahan gitu. Oh, mudah-mudahan jadi presiden. Lagi marah itu, jadi presiden kan ya. Ya, siapa tahu jadi beneran. Ya. Tapi ini bahaya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan ini adalah ala yang mewakili. Ya. Karena memang sebagian huruf dalam bahasa Arab bisa mewakili huruf yang lain. Artinya bisa mencakup doa jelek dan doa yang baik pula. Nah, kemudian ikhwas sekalian, di antara hadis yang disebutkan adalah hadis yang dhaif. Rasulullah SAW menyatakan arba'atu nafarin. Ini dhaif ya. Dan para ulama mengatakan terkadang hadis itu perlu disampaikan untuk menjelaskan kedhaifannya, untuk menjelaskan kelemahannya. Dan kita sudah sebutkan di awal, terkadang para ulama menukil hadis yang dhaif tujuannya untuk memperkuat. Sementara hadis yang dhaif sudah diawali dengan hadis yang sahih. Nah, ini hadis yang dhaif. Rasulullah SAW mengatakan arba'atu nafarin.
haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 golongan dari manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada mereka nikmat surga dan tidak akan masukkannya mereka ke dalam surga. Pasti 4 golongan ini tidak akan mendapatkan itu. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang kecanduan minum minuman keras. Yang kedua, akilur riba, orang yang memakan riba. Riba itu apa? Riba itu apa? Riba itu dalam bahasa Arab artinya adalah bertambah. Kalau bertambah karena laba, orang jualan tidak apa-apa. Akan tetapi ya riba yang dimaksudkan adalah ketika seorang meminjamkan kemudian ada tambahannya. Orang jualan dengan komoditi ribawi ada tambahannya yang tidak seimbang dengan yang diberikan. Nah, ini namanya riba. Bahkan riba itu lebih erat kaitannya dengan pinjaman yang berbuah manfaat. Entah tambahan itu berupa uang, harta, atau manfaat. Ya, ini ada pembahasannya sendiri nanti. Salah satu dosa besar adalah makan riba. Kemudian yang berikutnya, akilu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Harta anak yatim itu titipan amanah. Berat, mereka anak yatim. Karena mereka dikatakan yatim, itu karena mereka masih kecil. Para ulama mengatakan kalau sudah besar tidak yatim namanya. Ya, ditinggal mati oleh orang tua ketika dia sudah juga jadi orang tua. Itu namanya bukan anak yatim. Saya anak yatim, disantuni anak yatim, mananya sudah 10. Ya, ini bukan anak yatim namanya. Nah, anak yatim yang orang tuanya meninggalkan harta, maka harta yang dititipkan itu amanah. Ketika harta anak yatim itu diselewengkan, anak yatim rata-rata tidak bisa menuntut. Dan di antara kisahnya adalah Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ketika meninggal orang tuanya, nah dititipi harta yang beberapa untuk belajarnya si Ibnu Hajar. Ternyata dipalak oleh wasinya, orang yang dikasih wasiat oleh bapaknya, sampai didoakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam sebuah syair, mudah-mudahan ini masuk neraka ini. Orang diwasiati bapak saya, makan harta saya, gitu dia gitu. Itu setelah beliau dewasa. Nah, beliau cerita tentang perjalanan belajarnya. Dulu pernah ketika beliau belajar, harta peninggalan bapaknya dimakan sama wasi atau orang yang diwasiati bapaknya. Maka makan harta anak yatim ini bahaya sekali. Ada pembahasannya juga. Kemudian wal aqulu walidayhi illa an yatubu. Dan termasuk yang keempat adalah orang yang durhaka kepada dua orang tuanya, kecuali kalau semua 4 golongan itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya ini juga sama, wallahu alam hadisnya sahih atau tidak, diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Az-Zawaid. Beliau mengatakan ra'aitu lailata usriya bi aqwaman finnar mu'allaqina fi judhu'in min nar faqultu ya Jibril man haula qala alladhina yashtumuna aba'ahum wa ummahatihim fid dunya. Aku melihat ketika Isra Mi'raj ada beberapa golongan orang dicantolkan di dahan pohon di neraka. Maka aku bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Mereka adalah orang yang mencela ayah ibunya ketika di dunia. Hadisnya diriwayatkan Al-Haythami dalam Zawaid beliau. Wallahu alam hadis ini sanadnya sahih atau tidak, akan tetapi ada hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seorang anak mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat heran, kok ada anak kecil mencela orang tuanya? Wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Apakah mungkin ada seorang anak mencela kedua orang tua? Orang Arab mereka bangga dengan orang tuanya. Sekalipun orang tuanya salah dibela sama mereka. Ya. Dan mereka punya fanatik yang luar biasa. Ini orang Arab. Mereka mengatakan kalau saya tidak membela saudara saya ketika dia zalim, bagaimana saya akan membela dia ketika dia dizalimi? Sampai ada syair seperti itu. Orang Arab seperti itu. Maka sampai sahabat keheranan, kok bisa ada seorang anak mencela orang tua? Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, yashtumur rajulu ada rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Maksudnya seorang menghina bapak orang lain, maka anaknya ngamuk,
maka dicelalah bapak dia. Berarti secara tidak langsung dia yang menyebabkan bapaknya sendiri dicela. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis itu. Sebuah celaan terhadap orang tuanya sendiri sekalipun tidak langsung menjadi sebuah dosa besar. Nah, ini berarti harus ditanamkan kepada anak-anak kecil. Kono lho, ojo gampang ya ngece orang tua. Ya, itu biasa sekali. Anak kecil itu menjadi tren. Pengen tahu nama bapaknya, habis itu diejek-ejek itu nama orang tua. Dan itu subhanallah bukan hanya di Indonesia aja. Di Arab kayak gitu. Anak kecil itu lihat ada bapak temennya gemuk, hei beruang. Subhanallah. Itu kalau temannya nggak terima, kalau nggak ditonjok langsung, kalau nggak, bapakmu lo kayak tikus kecil kayak gini. Ya, siapa yang nyebab-nyebabkan? Tapi kayak gini harus diarahkan dari kecil. Nggak boleh, itu kayak gitu nggak boleh. Loh, tapi itu sebenarnya ada teori untuk pendidikan anak di tengah-tengah kebiasaan masyarakat itu ada. Kalau manggil ke orang tua jangan langsung nama, kan gitu kan? Kalau dalam bahasa Arab nggak apa-apa. Panggil nama itu tidak merupakan penghinaan. Tapi kalau manggil dengan kunyah bagus. Aba fulan, ya ammi, pamanku, silakan, ini lebih bagus. Tapi kalau manggil nama langsung pun tidak masalah. Nah, tapi ini ada dalam kebiasaan tradisi masyarakat kita, kalau manggil orang tua seperti itu, jangan langsung namanya, tapi pakai nama Mas, Pak Le dan sebagainya. Kalau ngomong makan jangan Pak, sampun badar Bapak, kan kayak gitu, enggak kan? Ya, kalau sampun dahar gitu. Nah, Anda pernah cerita dengan orang-orang yang tidak biasa kayak gitu. Bilang, sama orang tua kok mangan gitu. Dahar sama orang tua kan kayak gitu. Dahar gitu. Kata, biasa lu mangan, biasa mangan. Itu kalau nggak biasa seperti itu. Maksud anak, kebiasaan masyarakat sebagian ada yang seperti itu. Mereka menanamkan agar anak tidak ngawur sama orang tua. Tapi kenapa tidak diarahkan seperti itu juga? Nggak boleh ya nak, guyon yang seperti itu nggak boleh. Ya. Itu Allah bisa murka. Allah bisa murka kayak gitu. Bisa masuk dosa besar. Dosa besar itu apa? Nggak apa-apa, dijelaskan. Sekarang nggak paham, nanti akan paham sendiri. Dari kecil itu ditanamkan. Dosa kayak gitu, dosa. Ya. Dosa besar. Allah murka, Allah marah kayak gitu. Ya, yang seperti ini penting sekali dan mungkin sering kita tidak perhatikan. Kemudian ikhwas sekalian, di antara hadis yang diriwayatkan dan ini sahih juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Syekh Albani menyatakan sahih. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, "Ara'ait idza shallaitu shalawatul khams wa sumtum Ramadan wa adaitu zakah wa hajjtul bait, famadza li?" Ya Rasulullah, menurut antum bagaimana? Aku sudah salat fardu, zakat, puasa, haji. Aku dapat pahala apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Orang yang mengerjakan rukun Islam akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang yang saleh. Illa an ya'uqqa walidayhi, kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat dan juga athar, akan tapi athar ini sebagian memang tidak jelas kesahihannya. Seperti pendapat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar yang kita sampaikan dulu adalah seorang tabi'in dan dia adalah seorang mukhadram. Mukhadram itu pernah menjadi ahlul kitab, kemudian dia masuk Islam, akan tapi tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Madinah, beliau belum sempat melihat Rasulullah SAW. Akhirnya beliau belajar kepada para sahabat. Tapi Ka'ab al-Ahbar itu beliau mantan ahlul kitab. Banyak membaca kitab-kitab terdahulu, sehingga Israiliyat, cita-cita tentang Israel beliau sering sampaikan. Akhirnya para sahabat belajar dari dia. Nah, sehingga beliau juga sering menyampaikan kalau dalam kitab dulu itu begini. Dan tidak masalah seorang menceritakan tentang kisah Bani Israel selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama tidak bertentangan, maka itu tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Seperti tadi Anda sampaikan juga di sini ada kisah yang panjang tapi ternyata palsu. Ada pula di sini nasihat
Dan intinya adalah agar kita bisa menjadi orang yang saleh, menjadi anak yang saleh, dan bisa menjauhi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali yang sampaikan silakan. Bagaimana hukumnya jika sebelum menikah resmi sudah misalkan tapi mau langsung ke pernikahan Supaya ada seorang pasangan sebelum menikah resmi sudah berzina. Terus masih melanjutkan pernikahan punya anak dan hamil. Para ulama mengatakan kalau seandainya dia tidak hamil tidak masalah. Kalau dia hamil tidak masalah, sehingga dia ya sudah nikah sama seperti nikah sama orang lain, tinggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi orang yang baik dalam Islamnya, insya Allah tidak masalah. Nah, tapi kalau ternyata si perempuan itu sudah hamil, nah orang yang akan menikah dia harus memastikan bahwa calon istrinya itu bersih rahimnya. Bahkan seorang budak yang bisa digauli bebas, itu pun ketika akan dibeli oleh tuan yang lain harus istibra, harus dipastikan bersihnya rahimnya, sehingga tidak tercampur antara nasab seorang tuan dengan tuan yang lain. Apalagi istri, suami dengan orang lain jangan sampai tercampur nasabnya, seperti itu. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa wanita yang sedang hamil tidak boleh nikah, kayak gitu. Kecuali ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya misalkan, maka para ulama mengatakan dia punya masa iddah. Kapan habisnya masa iddah? Lahiran. Iya. Jadi orang yang hamil, perempuan yang hamil, dia tinggal menunggu masa melahirkan saja. Kalau seandainya dia sudah melahirkan, sekarang lahiran, sudah selesai iddahnya, boleh nikah langsung sorenya. Ya, boleh langsung nikah sorenya, tapi tetap tidak boleh berhubungan selama masa nifas. Setelah itu sudah bebas, seperti itu. Untuk tujuannya agar semuanya bersih, tidak tercampur antara air sperma satu laki-laki dengan laki-laki yang lain. Allah Ta'ala. Kalau ini yang tadi kan tiga ya, kalau sama-sama masih hidup kemudian dilangsungkan pernikahan, tapi dia sudah hamil sebelum menikah. Apa itu? Pemain ada pasangan sebelum menikah resmi sudah hamil dulu. Sudah hamil dulu. Itu dengan pasangannya itu terus melanjutkan pernikahan bisa dilaksanakan sebelum lahir. Itu yang saya sebutkan. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan jika seandainya di perut si wanita itu ada bayi yang hamil. Karena bagaimana dia akan menjaga nasabnya? Tidak bisa anak yang dilahirkan karena hubungan di luar nikah dinasabkan kepada laki-laki, nggak bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah Insyaallah setelah masalah orang yang berzina tidak boleh taati kan lakinya. Kalau masih istrinya mengandung, itu apakah tidak boleh kita ini memberi makan? Gimana? Berdosa. Gimana berzina? Gimana? Sudah hamil istrinya. Iya. Kan anaknya kalau lahir tidak boleh mentaati kepada laki-laki ini. Apakah kita yang laki-laki ini tidak boleh juga untuk memberi nafkah yang hamil? Maksudnya suami istri, istrinya berzina? Enggak. Kita berzina ya. Iya. Terus anak yang kandung ya, apakah kalau anaknya lahir kita kan tidak boleh untuk mentaati kepada yang laki ini. Iya. Terus apakah juga tidak boleh kita memberi nafkah kepada istri yang hamil itu? Iya. Itu bukan nafkah namanya, karena dia bukan istrinya. Iya kan? Ini kan belum nikah toh? Ini belum nikah. Namanya bukan nafkah. Ya, nafkah itu seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau seandainya belum nikah, itu namanya bukan nafkah seorang suami kepada istrinya. Seperti itu. Nah, sehingga memang tidak ada hubungan apa-apa. Untuk anak yang dilahirkan, tidak ada hubungan apa-apa sama ayah biologis. Kalau orang bilang, biar gampang.
Ya, ayah biologis artinya orang yang menyebabkan orang ini lahir, anak ini lahir. Itu namanya orang zaman sekarang mengatakan itu ayah biologis. Itu nggak ada hubungan apa-apa, nggak nasab, nggak hubungan syariat, tidak saling mewarisi, tidak boleh menjadikan wali nikah dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada hubungan apa-apa sudah kayak gitu. Nah, dengan ibunya misalkan, dengan ibunya si anak ini, juga bukan istrinya, bukan istrinya. Yang dianjurkan adalah dua orang ini semuanya taubat karena perbuatan itu zina, dosa besar, harus taubat. Tidak boleh mengulangi kembali, dan selama belum ada pernikahan berarti hubungan itu haram. Seperti itu. Nah, kalau seandainya dia ingin sedekah bab khairu wasi', ya, istilahnya itu banyak, luas pembahasannya. Ya, masalah sedekah itu pembahasannya lebih luas dari sekedar nafkah seorang suami kepada istrinya. Nah, tidak dilarang seperti itu. Wallahu taala. Silakan. Tadi mau saya tanyakan, kalau tanyakan pasangan itu menjalani dalam bulan mingguan, terus mereka berdua menjalankan nikah dalam posisi sudah hamil karena tidak lawannya. Apa yang harus dilakukan dua pasangan ini supaya jadi pernikahan? Kan ada itulah menganyari nikah atau kayak gimana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena ya tadi karena dua pasangan ini karena tidak tahuannya posisi hamil dia nikah. Apa sih yang harus dilakukan dua pasangan ini, kan tidak boleh kan? Yeah. Apa yang dilakukan dua pasangan ini supaya nikahnya ini menjadi sah dalam? Ana sarankan antum tanya ke Ustadz Muhammad Arifin Badri. Caranya gampang. Hari Senin jam 4 sore telepon Fatwa TV, insyaallah beliau yang akan memberikan jawaban-jawaban pertanyaan. Ya, silahkan. Bagaimana cara berbakti kepada orang yang tinggalnya jauh dari kita? Cara berbaktinya, ya banyak sekali ya. Jadi berbakti itu ditunaikan dengan yang bisa kita kerjakan. Yang sering disebutkan oleh para ulama ketika kita sudah besar adalah memberikan nafkah, memberikan pengayoman, ya, sehingga termasuk zakat, kemudian nafkah keseharian kita yang nanggung. Maka tidak boleh seorang anak memberikan zakatnya kepada orang tuanya, karena itu menjadi tanggungan kita. Tapi kalau seandainya jauh juga bisa dengan cara yang lain, seperti mendoakan, kemudian menyambung silaturahim ketika orang tua itu memiliki hubungan kerabatan dengan siapa, kemudian bertanya kabar, menelpon, dan berusaha untuk menunaikan cita-cita orang tua. Itu juga termasuk bentuk berbakti. Ya, anak ingat ketika ada seorang ikhwah menyesal sekali karena belajar lama di Madinah, akhirnya dia mengatakan, anak tidak bisa berbakti kepada orang tua karena kebetulan bapaknya meninggal pada saat dia sedang belajar dan tidak mungkin langsung pulang. Bisa ngajukan pulang mendadak, itu bisa, akan tetapi mungkin manfaatnya kurang karena dia pulang dengan jarak yang jauh, akhirnya sampai rumah juga sudah dikubur dan tidak terlalu bermanfaat begitu. Akhirnya kata salah seorang ustadz, tidak seperti itu. Antum belajar di sini pun dalam rangka berbakti kepada orang tua. Karena kita belajar agama, itu orang tua juga akan mendapatkan keuntungan dan pahalanya, seperti itu. Jadi termasuk di antara bentuk bakti kita kepada orang tua adalah bagaimana kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan mengalirkan pahala kepada mereka berdua. Wallahu taala. Ya. Ketika ibu kandung kita sudah meninggal, saya pernah dengar secara syariat kita juga sebagai penggantinya kita berbakti kepada kakak kandung kita yang pertama. Apa itu benar, Ustaz? Berbakti kepada kakak kandung. Iya. Yang pertama. Iya. Yang pertama. Kakak antum apa kakak ibu? Kakak ibu. Enggak, kakak saya. Wallahu alam, ana belum pernah tahu kalau yang itu. Tapi yang pernah ana tahu ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil
bibit dari ibu itu seperti ibu dalam hal syafaqah, kasih sayang, kemudian dalam hal hak untuk diberikan bakti, seperti itu. Tapi kalau kakak perempuan, anak tidak tahu seperti itu. Ya kecuali kalau seandainya kakak yang merawat karena jaraknya yang jauh, itu otomatis perlu kita berikan kebaikan. Termasuk kata para ulama orang yang membesarkan kita tapi tidak ada hubungan apa-apa, mereka berhak untuk diberikan tanda jasa, bir atau perbuatan baik dari kita, seperti itu. Wallahu taala alam. Bagaimana balasan bakti kita kepada orang tua tiri, mertua tiri sepeninggal ibu kandung dari istri saya? Jadi setelah meninggal ini bagaimana? Karena beliau kan tinggal sendiri, usianya sekitar 90-an. Apakah ada batasan-batasan seperti misalnya istri saya bersafar tinggal di sana untuk menjaga mertua saya ini, apa saya izinkan seperti itu? Apa itu diperbolehkan atau bagaimana? Bisa? Boleh saja selama tidak melanggar syariat. Contohnya safar sendiri tidak boleh. Kemudian apa namanya? Kalau seandainya orang tua tiri itu maksudnya tiri berarti suami ibu, ya berarti mahram, tidak apa-apa. Selama memang tidak melanggar syariat, tidak ada dikhawatirkan fitnahnya, tidak apa-apa, seperti itu. Dan selama antum memang mengizinkan, ya diizinkan saja, tidak apa-apa, diatur aja bagaimana. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah, ana siap merujuk untuk mengikuti pendapat yang sesuai dengan dalil. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.